Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Ini dalam rangka untuk memenuhi tugas besar 2, yaitu ringkasan modul 1 hingga modul 15. Langsung ke materi. Oke, yang pertama, manajemen pengadaan proyek. Manajemen pengadaan adalah suatu proses yang menjamin tersedianya barang maupun jasa dari luar yang ditentukan oleh proyek. Manajemen pengadaan diperlukan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan proses penyerahan proyek. Tahapan manajemen pengadaan yaitu ada 6. Yang pertama ada perencanaan pengadaan, yang kedua perencanaan kontrak, yang ketiga permintaan respon dari pemasok, yang keempat ada permintaan pemasok, yang kelima ada administrasi kontrak, yang keenam ada penutupan kontrak. Lanjut, hubungan manajemen pengadaan dengan proses proyek lain. Di sini ada yang pertama ada integrasi pengadaan dan proses desain. Pada manajemen proyek bertanggung jawab dalam memastikan bahwa lingkup dalam request for proposal atau RFP atau permintaan proposal konsisten dengan dokumen desain yang telah disiapkan sebelumnya. Integrasi pengadaan dan yang kedua ada integrasi pengadaan dan proses perizinan. Pelibatan pemasok dan kontraktor dalam masalah perizinan berpengaruh dalam penentuan harga kontrak. Yang ketiga ada integrasi pengadaan dan proses konstruksi atau fabrikasi, karena dalam proses pengadaan penyediaan material dan peralatan dibutuhkan dalam proyek. Ada integrasi pengadaan dan proses pengujian. Kontrak kerja konstruksi. Dalam suatu proyek kerja konstruksi yang baik selalu ada kontrak kerja konstruksi. Seperti diatur juga dalam perundangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, paragraf 3, kontrak kerja konstruksi pasal 46 dan pasal 47. Kontrak kerja konstruksi di dunia banyak sekali jenisnya. Dan misalnya seperti JCT atau Joint Construction Tribunal yang diperkasih oleh RIBA, Royal Institute of British Architects. Ada NEC, New Engineering Contract yang digunakan di Hong Kong. Ada ICC, International Chamber of Commerce. Ada FIDIC, Federation International de Engineer Council atau Federasi Insinyur Konsultan Internasional dengan Rainbow Series. Ada AS 4000, SIA, PSS, COC. Indonesia sendiri pada dekade terakhir ini banyak menggunakan FIDIC Condition kontrak sebagai kontrak kerja dalam proyek-proyek konstruksi yang berskala besar. Hukum bidang konstruksi di Indonesia. Di Indonesia kita memiliki undang-undang seperti UU JK nomor 2 tahun 2017 dan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada juga peraturan pemerintah seperti PP nomor 22 tahun 2020. Ada peraturan presiden seperti Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lanjut, administrasi kontrak konstruksi. Administrasi kontrak konstruksi pengguna jasa dalam UU JK nomor 2 tahun 2017, yaitu pengguna jasa adalah orang, perseorangan, atau badan sebagai pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi dan adalah pihak yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Hak dari pengguna jasa adalah memperoleh hasil jasa konstruksi. Kewajibannya memenuhi ketentuan yang diperjanjikan. Pengguna jasa ini pihak yang memilih dan menetapkan penyedia jasa dalam pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi. Pemilihan penyedia jasa menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan cara yang pertama ada tender, pengadaan secara elektronik, ada penunjukan langsung, dan ada pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemilihan penyedia jasa, pengguna jasa bertanggung jawab sebagai berikut: dalam penyiapan term of reference, penyiapan tender dokumen, pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Dalam prosesnya,
Pengguna jasa berkewajiban memberi pengesahan atau persetujuan atas dalam proses desain, hasil pengkajian perencanaan. Ada rencana teknis proses pembangunan. Dalam proses pengerjaan, penyedia jasa bertanggung jawab menyediakan lahan untuk tempat melaksanakan pekerjaan, menyediakan fasilitas, sarana prasarana, meminta laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan membuat risalah rapat atau minute of meeting sejak awal negosiasi kontrak. Dalam proses penyelesaian, berkewajiban memberikan pengesahan, persetujuan, hasil layanan jasa konstruksi. Berkewajiban melaksanakan pembayaran secara tepat dan jumlahnya tepat dan tepat waktu. Pengguna jasa tidak menjamin ketersediaan biaya dan tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan secara tepat dapat dikenai kerugian, ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi. Membuat laporan serah terima. Dalam hal terjadi kegagalan bangunan, pengguna jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Lanjut materi administrasi kontrak konstruksi. Penyedia jasa. Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, penyedia jasa adalah orang atau perseorangan, badan, pemberi layanan jasa konstruksi. Menurut dalam buku FIDIK Red Book, kontraktor berarti orang-orang yang disebutkan sebagai kontraktor. Engineer berarti orang yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk bertindak sebagai engineer. Subkontraktor berarti orang yang disebutkan di dalam kontrak sebagai subkontraktor. Penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa. Hak tersebut adalah hak dari penyedia jasa. Kewajiban penyedia jasa seperti melaksanakan layanan jasa konstruksi. Pemilihan penyedia jasa hanya dapat diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Tender atau seleksi dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pasca kualifikasi, dan tender cepat. Pengadaan secara elektronik merupakan pemilihan penyedia jasa yang tercantum dalam katalog. Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam beberapa hal seperti A. Penanganan darurat, B. Pekerjaan yang kompleks, C. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, D. Pekerjaan yang berskala kecil, dan E. Kondisi tertentu. Konsultan sebelum kerja menyiapkan penawaran, meliputi pengalaman pekerjaan, pengalaman tenaga ahli, termasuk jadwal kerja dan jumlah orang per bulan, approach, metodologi, dan lain sebagainya. Sesudah kontrak kerja sebagai desainer, konsultan sebagai desainer, feasibility study, detail design, dan lain sebagainya, membuat laporan progres tentunya. Sebagai konsultan pengawas, konsultan melaksanakan tugas pengguna jasa kecuali membayar, membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik, melakukan penghitungan prestasi pekerjaan, mengkoordinasi pengendalikan kegiatan konstruksi, dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin. Jenis-jenis kontrak yaitu tadi ada FIDIK, salah satunya. FIDIK adalah Federation International des Engineer Council, International Federation of Consulting Engineer. Federasi Konsultan Engineer Internasional, anggotanya adalah Asosiasi Konsultan Engineer. Didirikan pada tahun 1913, FIDIK bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menerapkan sasaran strategis industri, rekayasa konsultasi, dan untuk menyebarluaskan informasi dan sumber daya bagi anggotanya. Sekarang ini keanggotaan FIDIK mencapai 104 negara di dunia. Tujuan dari FIDIK sendiri adalah menjadi otoritas internasional yang diakui, secara aktif mempromosikan standar etika, mempertahankan meningkatkan representasi FIDIK, meningkatkan citra rekayasa konsultasi, mempromosikan dan membantu pengembangan industri, mempromosikan dan meningkatkan kontrak FIDIK, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pelatihan, mempromosikan dan mendorong pengembangan profesional muda di industri teknik konstruksi. Buku FIDIK sendiri ada 6 seperti yang terlihat. Ada Green Book, yaitu berisi tentang short form of contract. Ada Yellow Book, berisi tentang plan and design build. Ada Gold Book, berisi design, build, and operate. Ada Red Book, condition of contract. Ada Silver Book, EPC atau Turnkey project. Ada subcontract. Ada condition of subcontract for construction. Kegagalan bangunan. Sekarang ini kegagalan konstruksi sudah tidak disebut dalam UJK terbaru, sedangkan kegagalan bangunan baru diatur sebagai berikut. UJK nomor 2 tahun 2017 pasal 60. Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan
Sebagaimana dimaksud pasal 59, pengguna jasa atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan ditetapkan oleh penilai ahli ditetapkan oleh menteri. Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadi kegagalan bangunan. Yang bertanggung jawab pada pasal 63 ada penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 yang disebabkan oleh kesalahan penyedia jasa. Jangka waktu atau pertanggungjawaban kesalahan bangunan pasal 65. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 lebih dari 10 tahun. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir. Kegagalan bangunan pasal 66, pengguna jasa yang dirugikan akibat kegagalan bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu kegagalan kepada menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pelaporan diatur dalam peraturan menteri. Pasal 67, penyedia jasa atau pengguna jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk penyelesaian sengketa sendiri terdapat juga dalam UJK nomor 2 tahun 2017 yaitu pada pasal bab 11 pasal 88. Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah, para pihak sebagaimana yang dimaksud tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Selain upaya penyelesaian sengketa dimasuk pada pasal 4, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan membentuk dewan sengketa sebagaimana masuk pasal 5. Pemilihan keanggotaan dewan sengketa berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari satu pihak. Jadi harus terbebas dari pihak manapun, baik pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. Ada klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan atau suatu pekerjaan konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna jasa atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, dan kompensasi lain. Klaim pada masa sebelum tahun 2000 adalah hal yang tabu. Bahkan sampai hari ini pun masih ada pihak yang merasa apabila mereka mengajukan klaim, maka mereka akan dimasukkan ke blacklist sebagai penyedia jasa yang suka cari masalah. Hal ini dimungkinkan karena adanya warisan dari zaman kolonial yang menempatkan pengguna jasa sebagai tuan atau majikan, bohir, dan penyedia jasa adalah bawahan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 tentang jasa konstruksi yang terus disempurnakan hingga terbaru yaitu UJK Nomor 2 Tahun 2017, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan memiliki kedudukan yang setara. Jenis klaim konstruksi sendiri ada dua, yaitu klaim kompensasi waktu, ada kompensasi biaya. Penyebab klaim oleh pengguna jasa seperti penyebabnya adalah pekerjaan yang cacat, kelambatan oleh penyedia jasa, pembelaan klaim, atau klaim jenis lain. Klaim oleh penyedia jasa terdiri dari adanya keterlambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, adanya kelambatan atau cacat bahan yang diserahkan oleh pengguna jasa, perubahan permintaan gambar atau spesifikasi, perubahan kondisi lapangan, pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan, larang-larang metode kerja tertentu, kontrak yang memiliki arti pendua atau perbedaan tafsir. Proses penanganan klaim sendiri menurut KBBI, klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seorang berhak memiliki atas mempunyai atas sesuatu. Pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Mengeklaim artinya meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang, suatu organisasi, perkumpulan negara, dan sebagainya berhak mempunyai hak atas sesuatu. Pada umumnya, klaim mengikuti struktur sebagai berikut, seperti pemahaman mengenai ketentuan syarat-syarat kontrak, pemahaman mengenai kejadian klaim atau kejadian penyebab klaim,
akibat dari kejadian klaim dan analisa biaya. Prosedur klaim: dalam penyedia jasa harus menyiapkan klaimnya secara tertulis untuk kompensasi tambahan bagi perubahan yang harganya tidak ditetapkan dalam rincian, yang mencukupi untuk mengajukan secara jelas fakta-fakta yang diperlukan untuk menunjukkan biaya dan posisinya di mana dia berhak mendapatkan kenaikan harga kontrak karena perubahan pekerjaan. Dalam FIDIK Ratebook, klaim diatur sebagai berikut. Klaim oleh pengguna jasa. Apabila pengguna jasa menganggap dirinya berhak atas oleh pembayaran apapun berdasarkan klausula mana saja dari persyaratan ini atas hubungan dengan kontrak dan atau perpanjangan masa pemberitahuan cacat mutu, pengguna jasa atau engineer harus menyampaikan pemberitahuan dan rincian kepada kontraktor. Akan tetapi pemberitahuan tidak diperlukan untuk pembayaran harus dilakukan berdasarkan subklausa 4.19 seperti listrik, air, dan gas. Subklausa 4.20 seperti peralatan pengguna jasa, bahan-bahan bebas pakai, atau pelayan jasa yang diminta oleh kontraktor. Prosedur klaim dari klaim kontraktor yaitu jika kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian. Jika kontraktor gagal menyampaikan pemberitahuan suatu klaim dalam jangka waktu 28 hari, waktu penyelesaian tidak akan diperpanjang. Kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan. Perlu diperhatikan tanggal hari untuk klaim. Dalam FIDIK Ratebook disebutkan untuk klaim dari pengguna jasa, pemberitahuan harus diberikan segera mungkin setelah pengguna jasa menyadari atau harus menjadi sadar akan adanya kejadian hal-hal yang dapat menimbulkan klaim. Pemberitahuan yang berkaitan dengan perpanjangan masa pemberitahuan cacat mutu harus diberikan sebelum berakhirnya masa tersebut. Untuk klaim dari kontraktor, pemberitahuan harus disampaikan segera mungkin dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari. Apabila batasan waktu tersebut dilanggar, maka kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan dan pengguna jasa akan dibebaskan dari kewajiban yang berkaitan dengan klaim. Tata cara penyelesaian sengketa konstruksi. Menurut UJK nomor 2 tahun 2017 bab 11 pasal penyelesaian sengketa pasal 88, sengketa terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Tahapan ini ada tahapan upaya penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mediasi apa? Mediasi adalah tahapan proses mediasi, yaitu para pihak bersengketa mendaftarkan kasusnya ke badan mediasi. Ada proses mediasi atau negosiasi, yaitu mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak dan mengumpulkan informasi awal. Pada proses akhir mediasi, apabila terjadi suatu kesepakatan, maka para pihak menandatangani sebuah dokumen penyelesaian. Ada konsiliasi, adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator. Selama proses penyelesaian sengketa selama 30 hari. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase disebutkan tahapan sebagai berikut. Dalam para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis dan masuk perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Ada Dewan Sengketa, disebut pula dalam UJK nomor 2 tahun 2017 ayat 5, selain upaya sengketa dimaksud pada ayat 4, para pihak dapat membentuk Dewan Sengketa. Dalam FIDIK Ratebook, Dewan Sengketa diterangkan sebagai berikut. Sengketa harus dirujuk pada Dewan Sengketa untuk sengketa mendapatkan keputusan sesuai dengan subklausa 20.4. Memperoleh keputusan Dewan Sengketa, para pihak harus menunjuk suatu Dewan Sengketa pada tanggal yang dinyatakan dalam mendata kontrak. Menurut ICC, Dewan Sengketa adalah versi Indonesia dari Dispute Board. Dewan Sengketa Dispute Board atau DB adalah badan independen yang terdiri dari 1 atau 3 orang anggota dewan. Pada umumnya diatur sejak penandatanganan kontrak. DB memiliki 3 fungsi dasar yang menekankan bahwa pada pentingnya pendekatan informal dan formal terhadap sengketa. Diatur secara eksplisit menyatakan bahwa setelah adanya potensi kemungkinan perselisihan sengketa, DB dapat mengidentifikasi permasalahan ketidaksepahaman. Dalam FIDIK juga
ada Dewan Sengketa, menurut video ada DAAB, Dispute Avoidance Adjudication Board. Dispute Avoidance Adjudication Agreement atau DAA Agreement adalah perjanjian tripart oleh dan antara pengguna jasa, kontraktor, dan anggota DAAB. Anggota tunggal DAAB dan 3 anggota, 2 anggota, 1 ketua dari DAAB. Sengketa harus diputuskan oleh DAAB sesuai dengan subklausal 21.4. DAAB harus terdiri dari sebagaimana tercantum dalam kontrak, 1 anggota yang memenuhi syarat DAAB tunggal dan 3 anggota yang memenuhi syarat. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penggugat atau pemohon atau kuasanya mendaftarkan surat gugatan terlebih dahulu. Selanjutnya, petugas pendaftaran meja 1 memeriksa kelengkapan berkas. Selanjutnya panitra muda perdata memberikan persetujuan. Lanjut, petugas pendaftaran meja 1 memberikan slip penyetoran bank kepada penggugat pemohon atau kuasanya agar membayar biaya perkara pada bank yang telah ditentukan. Penggugat atau pemohon atau kuasanya membayar di bank. Kasir menerima slip penyetoran bank. Membuat SKUN, memberikan nomor perkara dan mengembalikan 2 tindasan ke penggugat dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti kasir. Perbandingan penyelesaian sengketa bisa dilihat pada penyelesaian sengketa mediasi, pemilihan majelis leluasa, konsiliasi leluasa dengan sengketa, pemilihan majelis leluasa, arbitrasi leluasa, pengadilan, pemilihan majelis tidak leluasa. Bisa dilihat di tabel. Ada waktu, biaya, dasar putusan, keahlian, pengambilan keputusan, solusi, kepastian hukum, kerahasiaan, eksekusi, hubungan antar pihak. Lanjut, kompetensi insinyur profesional. Hak dan kewajiban insinyur di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang insinyur. Pasal 1 dalam undang-undang ini dimaksud dengan keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran atau keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Praktik keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran. Insinyur adalah seorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Insinyur asing adalah insinyur yang berkewarganegaraan asing. Program profesi insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran. Pasal 24, insinyur dan insinyur asing berhak melakukan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan standar keinsinyuran. Pasal 25, insinyur dan insinyur asing berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan insinyur sesuai dengan keahlian dan kode etik insinyur, melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian, melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar keinsinyuran. Pasal 26, pengguna keinsinyuran dapat menerima hasil kerja insinyur, berhak mendapatkan cakupan atau mutu pelaksanaan kegiatan keinsinyuran, mendapatkan informasi secara lengkap, memperoleh perlindungan hukum sebagai konsumen atas jasa dan hasil kegiatan keinsinyuran. Pasal 27, pengguna keinsinyuran berkewajiban memberikan informasi data, dokumen yang lengkap dan benar tentang kegiatan keinsinyuran, mengikuti petunjuk insinyur atas hasil kegiatan keinsinyuran, memberikan imbalan yang setara dengan adil atas jasa yang diterima kepada insinyur, mengetahui ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan praktik keinsinyuran. Pasal 28, pemanfaat insinyur berhak mendapatkan informasi atas keselamatan hasil, memanfaatkan hasil kegiatan, mendapatkan perlindungan hukum dari malapraktik keinsinyuran. Pasal 41, untuk menjamin kelayakan dan kepatutan insinyur dalam pelaksanaan praktik insinyuran ditetapkan pada ayat 1 disusun oleh PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Seorang yang akan menjadi insinyur wajib menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kode etiknya. Kode etiknya yaitu catur karsa, prinsip dasar-dasar, mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya.